Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam saduluran urip. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk saudara-saudaraku, sedulurku griya waras. Ketemu lagi dengan saya tentunya dan juga dengan Mbak Bejo. Gimana Mbak Bejo kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu sedulur urip. Ketemu lagi Mbak Bejo. Kali ini saya akan membahas sedikit, ya masih kelanjutannya kemarin sih. Yang video sebelumnya kemarin kan sempat dibahas sempat saya tanyakan soal bab gaib di keyakinan laku Jawa ini ada dan meyakini bahwa gaib itu ada, gaib itu nyata. Nah, saya sedikit agak mendalam ini Mbak, pembahasannya dan pertanyaannya. Boleh ya Mbak ya? Boleh. Ya, pertama saya tanyakan, hal gaib yang dipercayai di laku Jawa ini seperti apa Mbak? Apakah itu ya meyakini adanya roh halus, bebangsa jin, setan, gendruwo, atau apa itu perwujudannya, atau apa hanya meyakini oh ini namanya ini. Iya. Monggo kula mampir nggih. Oh nggih, monggo Mbak kacaken. Yang dimaksud dalam pengertian gaib itu antara wujud dan tidak wujud. Jadi bukan di Jawa aja sebenarnya, di seluruh jagat. Itu mewujudkan itu ya dari dirinya sendiri. Jadi kalau orang Jawa itu pakai budaya, pakai sarono. Ada yang hening, meditasi, cara belajarnya, jadi tahapannya itu ada. Ada yang sarononya itu pakai ugo jampi seperti bunga, sesajen, atau dupa. Jadi kayak untuk hal gaib seperti setan. Setan itu dalam pengertian itu ada di dalam diri manusia sendiri, itu setan. Tentang gaib seperti jin, kodam, leluhur, itu pun ada bagi yang meyakini, tapi bagi pribadi saya sendiri memang ada. Jadi itu kenapa manusia itu menjuluki itu jin, itu siluman, itu kan versi manusianya. Bagi saya mereka itu semua sama, makhluk di luar kehidupan kita. Jadi alamnya kan sudah lain. Dan kategori untuk orang nyebut jin, siluman, kodam, leluhur itu ya ada berbagai versi. Kenapa disebut jin? Itu bagi mereka yang mempercayai A. Contohnya seumpama ini ya, saya memegang anutan ageman katakanlah
dipakai ini agama namanya agama universal. Di situ saya percayai kalau Kodam itu saya ganti nama Kodim. Itu kan terserah. Jadi pengertian-pengertian kayak gitu itu terserah lagunya, cara belajarnya. Apakah ada Kodam? Ada. Apakah ada jin, siluman? Ada. Tapi kategori mereka itu semua mana bisa kita wujudkan. Leluhur, kalau bab menyinggung leluhur, kalau untuk orang Jawa ya, khususnya orang Jawa, leluhurnya itu leluhur itu seperti dalam pewayangan itu digambarkan kayak raja zaman dahulu. Jadi leluhurnya Indonesia itu siapa? Jadi, sebelum ada Indonesia itu siapa yang memerdekakan, yang merintis mulai nol sehingga wujud Indonesia itu leluhur. Kalau untuk leluhur yang enak-enak ya bagus, wis mati leluhur juga. Leluhur bagi generasi keluarga itu bisa dibilang leluhur. Kalau untuk nyangkut leluhur yang sesungguhnya, ya para raja-raja yang dianugerahi bekal atau ilmu seperti ilmu kedewaan, ilmu kerohanian lah. Kadang bisa kalau dalam pewayangan kan ini titisan dewa sapa. Tuh leluhur bagi orang Jawa yang sesungguhnya jadi leluhur Jawa. Oh, berarti leluhur yang jenengan maksud ini tidak selalu satu garis keturunan ya Pak? Ya enggak toh Mas. Leluhur adanya Jawa seperti zaman dahulu itu seperti adanya kerajaan itu sudah mewujudkan ingin merdeka. Nah, beliau-beliaunya raja, para raja ini siapa? Mereka juga punya brahmana, punya resi yang istilah zaman kerennya, punya empu. Apa mereka punya agama? Punya. Bahkan ABCD ini belum masuk Indonesia, kita orang Jawa punya agama. Yakin marang Gusti ini punya. Tapi itu kalau versi zaman sekarang ya ada yang ngomong orang Jawa itu nggak kenal Tuhan, nggak kenal agama, itu kan manusia pakem, manusia bodoh. Kalau orang Jawa nggak mengenal Tuhan, wong menungso yo sing nyiptakno to Mas, mosok gak mengenal Tuhan. Nggih. Terus seberapa besar peran hal gaib ini untuk laku Jawa? Di laku Jawa sendiri seberapa besar, Pak? Untuk peran gaib seperti orang bahas berbagai ilmu. Ini peranannya penting. Seperti kita contohkan ya, saya buka padepokan alternatif, buka padepokan Griyawara Sumberbejo. Saya juga menangani seperti alternatif, menangani konsultasi dan lain-lain, gratis Mas, gratis. Di sini tuh berbeda-beda cara orang menangani. Ada yang pakai gaib, ada yang pakai sarung A, B, C, D, ada yang terawangan. Kalau media saya ya, saya cukup diam melihat pasien yang datang. Itu pun saya pakai metode alam. Jadi Gusti Allah itu sudah menyediakan. Jadi di alam ini sudah tersedia semua, tergantung manusia mau enggak metani ya, dalam arti metani, mau enggak ngerumangsani. Untuk taraf gaib dalam paranormal dan spiritual itu ada kaitannya. Untuk spiritualis itu kan menyangkut hal ketuhanan. Iya. Nah, kalau untuk paranormal kan dunia-dunia kayak gitu supranatural itu kan mana bisa disoting
Kayak ingin membuktikan pelet, ingin membuktikan santet, ingin, tapi di shooting digeruduk. Nah, seumpama kalau itu dukun santet sumber yang ditangkap polisi, mas ada undang-undangnya. Iya. Berarti ini yang bodoh yang mencari pembuktian atau manusianya yang nonton, atau manusianya yang kurang paham. Wah itu fenomenal itu, Pak. Iya. Jadi kalau menurut versi saya sendiri ya, seumpama saya ini dukun santet, mas, seumpama ya, seumpama. Masa mau saya disorting? Wong artis yang hubungi saya aja 200 juta itu 30 hari meninggal, sanggup itu dukun santet. Mana mau dipublikasikan? Kecuali yang ngaku-ngaku bisa, yaitu yang perlu dibasmi. Tapi sejatinya yang dukun santet sendiri yang top tier ya tidak mau. Bahkan dia pun terpencil, masyarakat tetangganya pun nggak tahu kalau beliau itu dukun santet, nggak tahu. Ada, saya punya kenalan ada. Terus seperti hal apa lagi ya? Seperti hal pelet, seumpama ya. Orang nggak percaya adanya pelet, ya monggo. Karena nggak percaya mereka belum mengalami. Coba mereka ngalami. Seperti spiritual yang sejati itu, mas. Itu keahlian itu, satu bidang keahlian itu dia tempuh lama, mas. Terkecuali spiritual yang sekarang ini ya, supranatural yang sekarang ini, yang tidak mengenal spiritualis, menyisikan hal ketuhanan, dia instan. Wah, ini aku sudah bisa pelet, ini aku sudah bisa, ini aku sudah bisa, mengaku-ngaku. Segala sesuatu mengenai hal keilmuan itu ditempuh itu enggak segampang itu. Butuh tirakat, puasa ABCD, fotonya apa. Jadi orang Jawa itu yang teliti, memang Jawa ya mas ya, harus tahu. Aku ngelakoni ini. Duh, kok kertek hatiku kepingin bening, kepingin semet bilang ini Gunung Arjuna. Aku kok kepingin bawa ini, aku kepingin mewujudkan dapat ilmu ini. Kan tahap proses, bukan beli instan bacaan ayat ini 1000 kali ya, dolar cangkem ya gak jadi mas. Itu aku mengaku-ngaku. Ya berhubung banyaknya variasi padepokan yang tersebar khususnya di tanah Jawa, makanya banyak versi. Kan saya untuk hal-hal gitu ya monggo terserah orangnya aja. Ngaku bisa monggo. Sebab zaman sekarang ini banyak bisanya kan dinalar. Dia pakai logika. Logikanya 5 tambah 5 10. Apa mau dia mencari kok bisa 5? Nek wong Jawa sing temenan kan digoleki siji ki apa sampai 5. Wis ketemu 5 digoleki meneh ketemu 5 digantungno nyawiji 10. Jadi enggak seinstan itu. Nggih monggo, napa malih? Untuk hal-hal yang bersifat klinik itu tadi kayak santet, pelet, guna-guna dan kawan-kawannya itu cara penangkalannya atau membentengi diri dari hal-hal gitu itu gimana? Kan saya ini sebagai masyarakat awam yang tidak ngerti, tidak tahu dan apa ya? Apa lagi? Ya untuk membentengi itu tadi loh Mbak. Kan kita kan kayak saya contoh nih, saya ada kerjasama sama orang soal kerjaan, ada bisnis gitu. Loh, ternyata menurut kabar, menurut isunya itu, atau gosipnya orang itu ternyata punya penghasilan. Nah, untuk
tidak terkena pengasihannya itu tadi, supaya ya kita terhindar lah dari hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan itu. Apa ada Mas cara untuk membentengi diri seperti itu? Semua itu ada Mas, untuk membentengi diri untuk apa ada. Nah ini kita sebelum menjawab itu kan kita cerita sedikit. Nggih. Pada umumnya itu zaman sekarang itu orang butuh duit Mas. Ya pasti. Jadi orang yang nggak bisa bidangnya itu ngaku-ngaku bisa itu banyak. Mbak, bos dukun, bos paranormal, tolong dong supaya usahaku lancar, supaya kerjasamaku ini, supaya ini nurut, supaya ini kena pelet. Dan sini yang salah siapa? Yang salah yang minta tolong. Itu menurut versi saya. Coba nggak ada yang minta tolong. Wong lha wis salah lho pelet om. Gawe pengasihan supaya iso ngundang proyek A, iso entuk ini sih. Nah, coba murni aja lah. Berpikir murni jernih. Itu memang zamannya. Orang membutuhkan timbal baliknya larinya ke paranormal. Nah, untuk menghindari, membentengi diri kita dengan hal-hal semacam itu, kita sendiri ya kan banyak caranya. Jadi seumpama kita punya agama, kita dekatkan diri aja lah, yakin pasrah sama Tuhannya masing-masing. Lek wong Jawa ya bulet Mas, soalnya lek wong Jawa itu halus. Jadi untuk kejawen sendiri, murni orang Jawa sendiri, untuk nangani mbak, tolong mbak, tidak mungkin mau. Itu kalau sing nyadari, sing duwe rumangsa, aku wong Jawa, aku iki dudu iki. Nah, biasanya yang mau menangani hal-hal gitu, tolong dong pelet ini, tolong aku supaya ini, itu biasanya yang modern. Ngaku nih Jawa, tapi digabung dengan A, B, C, D. Ini yang tak sebut ya, aku dipikir provokator, dipikir benci A, benci ke ini enggak. Makanya saya versikan A, B, C, D aja. Kalau untuk orang Jawa, laku Jawa yang sesungguhnya itu saya rasa tidak ada. Sebab wong Jawa itu mlakune iku mek lakuku iku langkahku itu langkah dosa. Aku gimana caranya cari laku surga. Jadi ngudari sing ana nang awake dhewe. Bukan bidangnya orang Jawa. Kalau dikasih uang 10 juta, 50 juta, tolong bantu saya melet ini. Tolong bantu saya supaya itu sakit, bukan. Aku sing ngaku-ngaku Jawa tok. Aku Jawa, soalnya lahirnya nang ndi? Nang Demak, nang Surabaya, nang Malang, Banyuwangi kan ngaku Jawa. Tapi untuk lakunya sendiri bukan. Tidak ada. Kalau aku Jawa untuk elek nang ndak ada. Soalnya wong Jawa itu golek wong seduluran Mas. Aku wong Jawa, golek seduluran yang urip. Golek ini. Apa yang golek ya bukan. Semua itu saudara bagi wong Jawa. Untuk menangani hal itu, setiap manusia itu kan punya agama masing-masing. Ya, tinggal gimana cara mendekatkan diri aja, terutama di malam hari itu kan lengah-lengahnya manusia. Jadi lengah-lengahnya manusia itu di malam hari. Biasanya kalau tertidur lelap itu orang baru kerjakan. Yaitu sebelum tidur atau sholat atau berdoa. Jadi gimana caranya diri kita itu biar terhindar dari hal-hal kayak gitu. Berarti intinya harus selalu tetap ingat Tuhannya. Ya harus toh Mas. Menungso itu kudu eling marang Gusti ini. Jadi
selalu ingat Tuhannya. Ojo mung susah ingat Tuhan. Lek wis lali Tuhan nek kewajiban tok. Oh minggu aku ingat Tuhan, oh Jumat aku ingat Tuhan, oh Selasa aku ingat Tuhan, oh Senin aku ingat Tuhan. Jangan. Kita dilahirkan di dunia ini tuh harus kita syukuri. Ini rahmat, anugerah. Banyak ribuan janin-janin itu yang ingin menikmati hidup, menikmati anugerah alam ini. Seberapa besar ya Mbak bahayanya hal-hal seperti itu tuh di kehidupan manusia itu? Ya kalau kita ngomong bahaya ya bahaya, kalau ngomong tidak ya tidak. Bahayanya ini kan orang lena dan orang iri. Jadi manusia itu dilihat dari casing, oh bahaya bagi kita, bisa nebak baca hatinya manusia. Pada umumnya loh, kita pakai logika. Tidak ada. Nah, kita pakai logika. Jadi kejamnya ya dari manusia itu. Seberapa kejam? Ya seberapa kejam manusia itu tidak mengenal Tuhannya. Makanya di Jawa itu ada istilah ya. Jadi istilah kita kembali ke pertanyaan tempo hari yang Mas tanyakan kan. Untuk wejangan. Oh ya. Nah, jadi wong Jawa itu mbok werwa, mbok kromosana wong Jawa. Ya. Jadi wong Jawa itu ojo lali Jawane. Jadi kita itu harus laku yang sesungguhnya. Laku yang sesungguhnya untuk mendapatkan hasil, untuk bisa ndunungno lan demunungno nang awake dhewe. Situ satu intinya, sango isi. Selama orang, bukan orang Jawa aja, selama orang di jagat ini melakukan sesuatu, habis berdoa atau habis tirakat atau habis hening, tapi kalau dia nggak sanggup isi, sanggup malu, tetap berbuat dosa, berbuat jahat. Makanya gunanya apa kita laku? Gunanya apa kita ABCD, hening dan sebagainya? Iki sanggup isi sehingga bukan tembung ukara, sehingga bukan apalah. Tapi yang versi sekarang ya banyak loh Mas. Iso ilmu apalan lan tembung jare wis ngaku iso. Tapi untuk Jawa sejati ya kudu sanggup isi Mas. Aku lek mung iso ku apalan lan tembung jare aku isi bijuki wong. Wong aku urung demunung, aku iso mek nalar pikiran. Kalau ini yang dipakai Mas, orang itu pintar. Seperti contoh kita sekolah, pakai apa? Akal, yaitu orang pintar. Tapi coba insinyur, ya insinyur. Kita coba insinyur dokter. Suruh makan rosok, suruh mempelajari rosok. Jari wong-wong pada umumnya suruh memakai ya hati atau batin atau rasa sakjroning rasa. Jadi nggak bisa. Wong pinter itu pinter ini, pinter ngupas, pinter ngoncei, terus pinter gaduk. No, banyak sekarang ilmu gaduk banyak. Sekarang aja hono coroko dikupas, ABCDE dikupas, kan banyak orang gaduk-gaduk, ilmu gaduk banyak. Tapi untuk Jawa tulen Mas, itu kita main rasa. Jadi ada Mas orangnya tua, dia main rasa sehingga timbul rasa sejati. Sebelum kejadian dia tahu push. Benar itu Marcel. Anda bisa merawat, Anda bisa meramal, bisa. Coba ramal saya sekarang mau apa? Kapok kalau Marcel. Push itu Mas. Awas di Banyuwangi, awas di Pangandaran akan ada gempa. Iku apa? Bisikan ke sopo? Nggak ada Mas, nggak ada. Wong dia nggak hening, dia cuma gini.
Loh, Banyuwangi akan jadi gempa nanti pukul 7. Bijo. Lalu wis duwe ngono ya enak ae meneng ae. Wong diceluk kabeh ini. Monggo, napa malih? Ya, untuk apa namanya? Pernah punya pengalaman apa, Mbak? Coba di-sharing sedikit pengalaman untuk barangkali ada pernah menyembuhkan orang yang kena santet atau apa. Pernah seperti itu, Mbak? Pernah menangani orang seperti itu? Pernah, tapi ini cerita pengalaman yang pernah saya lakukan. Saya dulunya itu sebelum buka ini tuh memang dulu tuh banyak teman, saya sering kemana-mana, suka kayak seneng lah sih Mas. Sekali nolong orang nggak bisa bangun karena jualannya laris. Ini habis banyak ini, suruh banjaan, beli apel siluman, beli minyak jin. Ini udah ditipu dukun-dukun paranormal palsu, ditipu habis banyak. Habis itu istrinya ketemu saya, ketemu mbak saya, minta tolong udah. Gimana Mas? Saya bisa sembuh malam ini, saya pulang Mas ke Semarang. Alhamdulillah bisa sembuh. Terus sampean nggak tanya, yang nyembuhkan siapa Mbak? Iya, jelas tanya. Yang nyembuhkan itu bukan saya Mas. Jadi orang kalau ngomong itu bukan saya sembuhkan bejo. Bohong, nonsen. Jadi untuk penyembuhan menolong manusia itu ada istilahnya, entah itu goib atau apa ada. Seperti petunjuk, orang ngomong ini kodam saya itu ngomong sebenarnya ini saya dapat feeling, itu tergantung versi. Kalau saya juga ada, metodenya ada. Saya lihat orang A B C D E F G H I, oh ini harus gini, ini harus gini. Jadi itu salah satu pernah nolong orang, juga tangannya ada besinya. Habis itu yang penting sembuh, nggak usah tanya ABCD, ditarik hilang, diminta besinya yang diisot, orang sing ngirim goib. Kayak media santet itu yang ngirim goib Mas. Orang mau bilang jin atau simbol reksi. Berarti goib itu benar-benar bisa melukai manusia, melukai, menyakiti gitu, bisa ya? Yang nyuruh kan manusia Mas, karena uang. Jadi dunia ini surganya uang. Tuhan nomor 2 untuk saat zaman-zaman sekarang ini. Segala cara dihalalkan. Jadi orang ngomong media santet ABCD, yang asli media santet itu Mas ya. Saya semedi ini di gunung mana. Saya bisa menumbangkan pendekarnya sana, ibaratnya ya. Seperti saya ke Semeru. Saya di situ tarung goib dengan rembut bangsa sana. Nah, di sana kan ada ibaratnya kayak manusia ini. Bupatinya, camatnya itu ada, silsilahnya ada. Apa goib punya gitu? Punya. Jadi siapa yang megang sana tarung, sama dukun itu tarung di sana menang. Otomatis itu kan ikut Mas, ikut sama dukun itu. Nah, nanti dukun itu didatangi tamu, diminta tolong sama tamu. Tolong dong santet si A. Ya medianya nyuri ini tadi, perewangan ini tadi. Semama perewangannya tadi dari Gunung Semeru ya, diceluai Hamid, Gindoro, ya tuanku. Iki kok kiriman ya nang fotone iki lho. Oh siap. Tapi aku njaluk upoku kudu sapi ya. Makanya dukun sapi yang asli itu ratusan juta, Mas. Ratusan juta. Gak koyo wong ngomong aku 50 juta, 15 juta pasti tumbang 30 hari. Belgedes.
media gitu itu ya tetap perantaranya dari gaib. Siapa biang keladinya? Manusia. Jadi manusia tempatnya dosa, neraka, surga yang di diri manusia. Coba manusia itu sedikit banyak ingat Tuhan, ingat dosa, gak bakal ngomong nyantet. Tapi ya dibalik lagi Mas ya. Seumpama kalau wong elek, sakno tukang santet Mas Mana, itu endi duit. Jadi hukum alam itu berbalik. Berpasangan memang sudah ada baik ada buruk. Ada siang ada malam. Monggo masih kepingin tanya hal apa lagi? Oke, ojo tanya kaya, tak jawab Mas. Nggak ada sih Mbak, tapi saya kok tertarik sama tongkat ular yang di belakangnya itu Mbak. Itu keren sekali. Ini baru kelihatan itu Mbak. Ini seumpama kalau saya ngedabrus ya, dalam bahasa Surabaya ngedabrus. Kalau saya ngedabrus sih tak get-get loh Mas. Wah ini aku narik itu ke gunung kawu ya. Jadi demi pesugihan itu sing sugihne kaya ngono tak kalahno Mas, tarik tongkat sing aku gelem ngedabrus Mas. Terus sama tanya, sejarahnya tongkat ini dapat dari mana? Gudang. Nemu Mas saya mantar api. Nah semua aku kepingin ngedabus kayak wong iso iki nemu naruh gunung kawi. Kita apa adanya aja lah, terbuka apa adanya. Jadi kita itu enggak menggebuh. Biarpun saya nolong orang, ada yang minta tolong padahal gratis ya. Ada yang enggak mau datang, ada yang mau datang, terserah. Wong saya intinya ikhlas kalau batin nolong orang. Tukar kawero ten mriki nggih monggo ben dinten Jumat, malam Jumat, Kamis malam Jumat monggo. Monggo saudaraku seduluran Jawa monggo. Bebas ten mriki. Lan kopi ya, untuk suguhan kopi dan aqua gratis. Golek seduluran Mas. Oke. Yang bahaya itu tadi tongkatnya itu intermezzo aja. Soalnya ya cukup pertanyaan saya kali ini ya sudah cukup menjawab apa penasaran saya. Ya siapa tahu Masnya penasaran lagi besok datang monggo. Oh iya pasti. Soalnya masih banyak hal yang ada di kepala ini yang saya ingin tanyakan ini tadi. Tidak apa-apa Mas. Selama pertanyaan itu menyangkut spiritual dan supranatural, gaib laku Jawa saya bisa. Tapi kalau sampean tanya, jenengan tanya, Mbak, lagu leluhurnya orang Amerika gimana? Saya nggak tahu. Oh iya. Ya, saya bukan orang Amerika. Jadi kalau gitu Mbak, saya akhiri saja. Terima kasih atas jawabannya yang sudah cukup menjawab untuk pribadi saya pribadi sih. Tapi kalau untuk sedulur atau kadang-kadang lainnya ini monggo kalau juga ingin bertanya dan ingin tahu monggo tulis saja di kolom komentar gitu ya Mbak ya. Iya, atau sekalian aja kalau penasaran, monggo teng mriki. Monggo. Ya, cukup sekian saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Rahayu, rahayu. Salam sadulurane kowe. Waalaikumsalam. Salam rahayu, salam sedulurane murid.